Sekali lagi saya mau pertama-tama menyapa bagi Bapak Ibu yang melihat lewat online. Ada Pak Joman di Lampung, ada Pak Bintang Burahel di Balikpapan, ada Pak Noldi Wiwin di Manado dan komunitasnya ya, dan banyak tempat yang lain yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Dan saya juga bangga buat jemaat yang bahkan jauh-jauh datang ya. Ada Steve Debbie dari Sentul, ada Rian Erlin dari Cilengsi, ada Hasan Kris Alim dari Cikarang. Tepuk tangan dong yang jauh-jauh ya saudara. Kalau ada yang belum disebut, tolong habis ibadah datangi saya, kasih tahu dari mana kamu datang ya, rumahnya jauh. Saya bangga saudara ya. Bagi jemaat yang masih mager, tolong datang onsite ya. Tepuk tangan dong bagi jemaat kita yang belum datang supaya ikut datang ya. Karena ini waktunya kita lebih antusias cari Tuhan. Kita kumpul sama keluarga rohani tiap hari Minggu, sungguh itu sukacita yang luar biasa. Amin. Nah, hari ini saya mau kita lanjutkan serial khotbah di bukit. Tiba pada saatnya Matius pasal yang ke-7 ayat ke-7 dan ke-11 ya. Mintalah, carilah, ketuklah ya. Kita akan baca ayatnya dari ayat ke-7 sampai ayat ke-11 bersama-sama ya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari versi Terjemahan Sederhana Indonesia atau TSI. Yuk kita baca 2, 3. Mintalah terus kepada Allah, maka kamu akan menerimanya. Carilah terus, maka kamu akan menemukannya. Ketuklah terus, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan mendapatkan apa yang dia cari. Dan setiap orang yang terus mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan baginya. Ayat yang ke-9. Kalau anakmu minta makanan, pastilah kamu tidak akan memberi dia batu, bukan? Atau kalau anakmu minta ikan, kamu pasti tidak akan memberinya ular yang berbisa, bukan? Kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga, dia pasti akan memberikan yang baik kepada setiap kita yang meminta kepadanya. Wow, luar biasa ini ayat saudara. Kita akan perdalam satu persatu ayat-ayat ini ya. Kita mulai dari ayat yang ke-7. Ya, dikatakan mintalah terus kepada Allah, maka kamu akan menerimanya ya. Carilah terus dan kamu akan mendapatnya. Ketuklah terus, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata yang dipakai itu mintalah, lah, carilah, ketuklah. Ini bentuk kata perintah saudara. Jadi doa bukan pilihan. Doa itu kewajiban, perintah yang harus ditaati saudara. Nah, kita harus yakin bahwa apa gunanya nanti kita akan bahas saudara. Jadi doa itu kalau orang bilang nafas hidup semua orang percaya, itu benar. Bapak Ibu sebetulnya nggak usah diperintahkan napas, harus bernapas bukan? Itu keharusan ya. Tepuk sebelahnya, malas napas gak kamu? Coba tanya sebelahnya. Lagi malas napas nih gue. Ya nggak mungkin lah, mati. Betul nggak? Saya udah nggak mungkin saya mikir malas. Karena itu kebutuhan saya, kewajiban saya bernapas untuk saya hidup. Betul nggak? Jadi nggak usah diperintahin Pak, saya udah ngerti kewajiban Pak. Itu udah prinsip hidup saya, napas kalau mau hidup. Nah, doa itu nafas hidup sudah. Jadi kalau kita orang percaya nggak berdoa, tanya sebelahnya, kalau begitu kamu apa? Mati. Betul nggak sudah? Kalau kamu nggak bernapas matilah. Jadi kalau kita orang percaya nggak berdoa, sebetulnya rohaninya mati. Betul kan? Mungkin secara fisik jasmani karena napas secara paru-paru masih ada, jantung masih ada. Tapi secara rohani mati sebetulnya. Jadi kayak zombie. Coba lihat sebelahnya, ada zombie lagi duduk mungkin. Ya, zombie di dalam roh ya. Karena kita nggak berdoa, mati. Ya, jadi ini perintah, kebutuhan utama. Jadi sudah lifestyle-nya kita, otomatis gaya hidupnya kita berdoa. Tapi banyak orang, ya di gereja ada tim pendoa sih. Tapi bagi saya pendoa ini semua orang percaya bukan? Karena kita nggak mungkin, kita harus berdoa.
Jadi bukan tugasnya titip pesan, titip pokok doa sama pendoa. Lalu kita tolong ya nanti kalau udah dapat jawaban kasih tahu saya gitu. Enggak lah, kita semua butuh. Ya nggak bisa disupin gitu ya, nggak bisa dititipin tugas tanggung jawab itu kepada orang lain. Ya banyak suami-suami sibuk, lu kan nganggur di rumah mah, lu doain gue ya, gue sibuk nih nggak sempet doa. Ya kerjaan banyak nih lembur-lembur, lu di rumah nganggur aja lu doain gue ya. Nah ini keliru saudara. Coba suami istri singgul-singgulan, jangan pakai titip-titip doa. Lu mesti doa sendiri. Betul nggak? Ini banyak orang gitu, males doa terus titip sama orang yang dipikir nganggur gitu. Jadi doa bukan buat pengangguran saudara. Bukan orang yang punya waktu luang. Doa itu kebutuhan hidup semua orang. Yang sesibuk apapun. Betul nggak saudaraku? Karena ini suatu prinsip dalam hidup kita orang percaya. Jadi ada orang berdoa mungkin karena hobi ya. Iya jujur. Ada orang, aduh saya nggak bisa pelayanan apa-apa Pak, malu Pak kalau ngomong di depan, saya juga nggak punya skill, aduh nyanyi nggak bisa, khotbah nggak bisa, aduh saya doa aja Pak. Itu yang saya bisa lakukan ya, jadi saya minder, saya doa aja di kamar doa begitu ya. Ya Bu jangan begitu Bu. Doa ini bukan hobi, bukan karena ibu nggak bisa itu, doa ini prinsip kita. Selama kita jadi anak Tuhan, orang percaya kita harus berdoa. Doa juga bukan pelarian. Pelarian apalagi ada masalah baru berdoa. Betul nggak? Waduh kalau kita bikin pertemuan doa yang rame pasti pas lagi ada orang problem punya masalah datang. Waduh Pak, itu suami kena kanker Pak. Aduh Pak, suami lagi bangkrut Pak. Aduh doa. Ya tepok sebelumnya doa bukan buat orang yang pengangguran atau yang lagi bangkrut. Atau yang lagi menderita sakit. Doa bagi kita semua dalam keadaan apapun kita butuh doa. Kita butuh Tuhan. Amin. Jadi doa menyatakan kebergantunganmu sama Tuhan. Kebutuhanmu sama Tuhan. Orang yang gak berdoa sebetulnya mati. Tanpa sadar dia sudah mati. Tuhan tidak ada hubungan sama dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar ketaatan kita sama Tuhan itu jangan reaktif. Kalau reaktif itu nunggu ada problem baru berdoa. Dijewer sama Tuhan baru datang. Itu reaktif. Dan itu mungkin awal-awal ya. Tapi kalau sudah sadar kita ketaatannya aktif. Wah ini prinsip Pak, saya mau latih diri disiplin berdoa. Karena ini kebutuhan saya Pak. Lama-lama otomatis ketaatannya. Otomatis apa? Udah kapan aja lagi naik motor juga doa. Lagi nyetir mobil juga lagi doa. Lagi di busway ngegelantungan juga doa. Kenapa? Kapan aja kan bisa ngomong sama Tuhan Pak. Nah itu sudah jadi gaya hidup. Amin. Nah kita mau perdalam ya. Oleh sebab itu hari ini saya mau kita perdalam dengan ayat yang berikutnya. Ya, oke, kita masuk dulu di ayat yang Yakobus 2 ayat 2C. Jadi ini konsekuensinya ya. Kita baca yuk 2-3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi konsekuensi dari orang yang beralasan, aduh males, aduh sibuk, aduh macam-macam lah alasannya. Konsekuensinya. Ingat, Tuhan mau kasih itu gak otomatis. Kalau kita pikir Tuhan kan udah tahu kebutuhan gue. Jadi gue gak usah doa pun Tuhan pasti kasih lah. Dia Bapak yang baik, Bapak yang bertanggung jawab. Tapi ingat loh, Bapakmu di surga punya prosedur. Dia mau kasih kalau kamu minta. Kalau kamu gak minta, sorry to say, masih kesimpan. Di stok, ya di surga. Ya, kamu punya ada brankas masing-masing ada namanya. Ya, Pak Jali, ada tuh brankasnya Pak. Stoknya disimpan semua di situ. Gak pernah minta kagak dibukain. Tepuk sebelah, jangan-jangan kekunci terus tuh. Semua yang janji Tuhan itu masih kesimpan. Gak pernah ditransfer di bumi seperti di surga. Kenapa? Dia gak minta. Merasa udah punya semua, ya udahlah kata Tuhan. Gue udah sediain, aku sediain tapi dia gak butuh kan. Kalau gak butuh ya aku simpen aja. Nanti aku kasih sama yang minta. Karena si itu gak butuh. Tepuk sebelahnya, lu mau kayak gitu? Coba tanya sebelahnya coba. Belum tentu yang kita punya itu kita butuhkan loh. Bisa aja yang kita pengen kita punya ini justru menghancurkan hidup kita. Justru yang kita butuhkan ada di atas. Dan kita gak pernah minta. Betapa ruginya kita sebagai orang percaya. Tuhan udah sediain semua lengkap. Bapak Ibu, semua kebutuhan hidupmu dari engkau lahir di bumi sampai engkau nanti dipanggil pulang ke rumah Bapa, ready stock. Semuanya ready stock.
Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Semua tersedia lengkap. Allah tuh gak pernah sampai telat mikir. Aduh lupa nih, buat Pak Richard ini lupa ya, tolong malaikat siapin. Enggak. Kalau Tuhan kasih kita lahir di bumi, sampai meninggal, semua yang dibutuhkan untuk hidup dalam panggilannya Tuhan, ready stock. Already, semua udah disiapin. Cuma tergantung dia minta apa enggak. Ini dia, ada proses Tuhan bagi kita. Amin. Jangan pernah over, ya, estimate dengan berkata otomatis. Mungkin kita punya background orang tua cuek kali, ya, atau orang tua yang memanjakan bisa aja. Kalau orang tua memanjakan, kita pikir gue gak minta aja dikasih, ya kan? Disediain semua sama papi, mami. Ya kalau kita pikir begitu, Bapak gak pernah memanjakan kita. Bapak mendidik kita dan Bapak butuh hubungan sama kita. Makanya Bapak gak otomatis loh Bapak Ibu. Bapak pengen kita berespon. Minta dong. Oleh sebab itu yang kedua saya mau kita bahas. Allah mementingkan hubungan. Kenapa disuruh minta? Kan Allah udah tahu. Allah kan udah sediain. Kenapa gak langsung dikasih aja? Lah kalau gitu mah gak ada hubungan dong. Betul kan? Ya kalau ada hubungan ngomong dong. Aku pengen kasih tapi kamu mesti ngomong. Dan aku pasti kasih. Jelas ya? Itu relasi, hubungan. Jadi sekali lagi kalau kita sama keluarga kita mungkin dimanjain ya sama orang tua. Cuma dari dulu cuma dikasih duit tapi gak ada hubungan. Itu kita pikir Allah kita begitu. Ya tanggung jawab dong. Urusannya tanggung jawab bukan relasi. Hari ini saya mau kita belajar. Kenapa dikatakan? Karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan mendapatkan apa yang dia cari. Dan setiap orang yang terus mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan baginya. Coba tanya sebelahnya, setiap orang itu artinya siapa? Setiap orang. Ya kita orang semua di sini. Setiap orang percaya, konteksnya dengan anak dan bapak ya, ayat konteks ini. Jadi setiap anak Tuhan berlaku prinsip ini. Jadi ada di dalam Tuhan, di dalam kerajaan surga tidak ada anak emas dan anak tiri. Semua kita anaknya yang berharga. Amin. Ya, kita bukan anak tiri, aduh doa gak dijawab-jawab. Kalau Pak Budi anak emas ya doanya banyak dijawab. Enggak, sorry. Semua kita statusnya sama. Allah mengasihi kita dengan adil. Dan kita semua gak ada yang pilih kasih, Allah gak pernah pilih kasih. Amin. Ya, tepuk sebelahnya, kamu anak emasnya juga Tuhan. Anak emas ya, amin. Tuhan sayang sama kamu, amin. Jadi gak pernah Tuhan pilih kasih dan tiri, anak tiri, gak ada. Ya, amin. Jadi semua kita ini sama di hadapan Bapa kita. Bapa kita adil, saudara. Dia mengasihi kita sama, saudara. Tapi mungkin protes, tapi penderitanya beda Pak. Nanti kita akan bahas ya. Ya, yang satu kok cepat dijawab, yang satu kok lama dijawab. Nanti kita akan bahas ya. Jadi sekali lagi, setiap orang. Kenapa? Tuhan ingin membangun hubungan. Tuhan ingin mengutamakan hubungan. Makanya ngomong dong sama Tuhan. Betul kan? Tuh udah nungguin kok gak ngomong-ngomong. Gitu ya. Ya, Bapak tuh nunggu kita loh setiap saat. Ini anakku cuek banget sama aku. Aku udah peduli banget loh di depan kamu loh. Kamu gak gubris. Ya, sama aja kita kadang ada yang punya orang tua tinggal serumah karena udah tua, lansia, kita take care orang tua kita ya. Tapi bisa aja ada orang tua kita di rumah tapi kita gak ada hubungan. Kasih makan, kasih kamar, betul kan? Kasih fasilitas, kasih suster, tapi kita gak ada hubungan. Apakah kita perlakukan Bapak kita di surga seperti itu? Kayak lansia. Ngeri saudara. Bapak kita itu dia hidup, bahkan dia sumber hidup kita. Kita butuh dia. Ajak ngobrol Bapakmu. Dia ada di rumahmu, tapi kita gratisin. Kita cuekin. Ngeri saudara, banyak anak Tuhan hidupnya seperti itu. Allah ada di tengah kita, ada di sebelah kita, ada bersama kita. Tapi kita gak pernah ada kok hubungan gitu. Ngeri saudara. Ya, orang tua bisa tetap kesepian walaupun tinggal di rumah. Kenapa? Anak saya sibuk Pak. Gak pernah ngajak ngobrol saya. Ya, saya makan aja sendirian. Dia kalau makan sendiri aja, bahkan suka makan di kamar. Saya kesepian Pak di rumah ini. Bisa aja begitu saudara. Terluka. Ya, Bapak kita di surga ingin kita ngobrol sama dia. Kapanpun,
dia siap. Amin. Ya, jadi Bapak kita bukan tipe Bapak pendiam yang cuek. Bapak kita sangat peduli sama kita. Kita mungkin yang cuek. Oleh sebab itu hari ini mari belajar apa? Kenapa kita disuruh minta? Karena Tuhan mau ajar kita bergantung sepenuhnya sama Dia. Kecenderungan kita orang berdosa, kita cenderung mengandalkan diri sendiri. Kalau nggak butuh ya nggak doa. Masih ada kok, masih kuat, masih bisa. Nggak usah doa pun bisa kok, lancar kok. Nah kalau gitu, kalau nunggu gitu ya Tuhan maaf, izinkan masalah. Habis ini anak cuek banget, kalau gitu sorry ya, supaya aku mau ngomong sama kamu, kasih masalah. Habis masalah langsung, Tuhan tolong saya. Nah, kan masih begitu baru ngomong. Tanya sebelahnya, mau nunggu begitu? Coba tanya sebelahnya, enggak lah. Ya kan gak usah penuh masalah baru ada datang ke Tuhan. Ngapain? Kita kan harusnya gak perlu sampai penuh masalah. Ya mari kita belajar sama-sama, belajar rendah hati bergantung. Tuhan tanpa Engkau aku gak bisa apa-apa. Tanpa Engkau aku tuh nothing, bodoh, ya gak punya apa-apa. Ya aku ini orang berdosa Tuhan. Kalau gak dia tolong Tuhan, gak diselamatin Tuhan, siapalah aku. Aku butuh Tuhan. Nah kalau kita udah sadar diri begitu, ya doa tiap saat dong. Otomatis itu udah natural dari respon orang yang sadar diri gak ada apa-apanya saya mah. Saya butuh Engkau Tuhan. Amin. Sekali lagi, orang yang berdoa, boleh gak kita simpulkan orang yang sombong? Orang yang gak berdoa sebetulnya orang yang sombong. Orang yang merasa hebat, orang yang merasa sanggup. Gak butuh Tuhan juga, lancar kok, kerja lancar, keluarga baik-baik Pak. Banyak orang hidup di zona nyaman, settle. Ya doa gak doa, oke semua kok. Wah orang begini perlu dijewer sama Tuhan. Supaya dia berdoa, ya. Amin, saudara. Nah, tapi Tuhan kita baik, amin. Kita butuh Tuhan. Coba katakan dalam hati, saya butuh Tuhan. Saya mau bergantung sama Tuhan. Saya gak bisa sanggup jalan sendiri. Ampuni saya kalau saya sombong, independen, ya merasa gak butuh Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Amin. Yang berikutnya kita bahas ayat yang ke-8 lagi, ya dikatakan karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima. Berarti apa? Ada jaminan. Kalau kamu meminta dengan tekun akan menerima. Kalau kamu mencari dengan tekun akan mendapat apa yang dicari. Kalau kamu mengetuk pintu, terus mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Jadi yang pertama, ada jaminan, ada janji. Jadi satu sisi dikasih perintah, satu sisi kalau kau taat perintahnya ada janji. Wow, jadi Allah Bapamu berjanji mengabulkan setiap permohonan doa anak-anaknya yang pasti yang sesuai dengan kehendaknya dan waktunya. Jadi jaminan Allah gak pernah tidak mengabulkan doa permintaan yang benar saudara. Jadi kalau benar apa yang kamu minta itu yang Tuhan maksudkan, itu yang sudah disediakan Tuhan, gak pernah Tuhan tolak saudara. Tuhan pasti berikan. Jadi sekali lagi kalau kamu gak dapat kemungkinan pertama karena kamu gak berdoa. Atau kamu berdoa tapi berdoanya tidak dengan tekun. Karena ada kata tekun ini bicara waktu. Artinya apa? Timing, kairosnya. Apakah seorang anak SD yang meminta motor kepada bapaknya perlu langsung dibeli sepeda motor. Padahal masih terlalu kecil, belum punya SIM, masih kelas 6 SD, tapi ingin ngebut-kebutan sama teman-temannya pakai motor. Bapak yang baik jelas tidak berikan motor. Nah belum waktunya. Lu mau jengking-jengking, jungkir balik, ngemis-ngemis, puasa, gua gak kasih. Karena aku merasa itu tidak tepat buat kamu waktunya. Nanti pada waktunya Papa kasih motor. Betul gak saudara? Ya, kita seringkali meminta yang salah. Makanya kalau kita meminta yang sesuai udah jelas. Dikasih dong, itu mah hatinya Tuhan malah. Sebelum kamu minta udah ada barangnya. Kenapa gak dikasih? Malah aku udah pengen kasih, cuma gak pernah minta. Sekali lagi, tapi kalau kamu minta yang B, ini 3A, ini 3B-nya apa? Kalau kamu mintanya salah, jelas Bapak tidak mengabulkan doa kita. Karena apa? Tidak sesuai, mencelakakan. Ya di ayat Yakobus pasal 4 ayat yang ke
3. Mari kita baca bersama. 2, 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu apa? Salah berdoa. Ya, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau permohonanmu memang salah, ya wajar lah. Kita kalau sebagai bapak orang tua juga kalau anaknya minta yang ngawur ya nggak mungkin lah kita kasih. Pak minta duit mau judi nih pak, ya gak dikasih lah. Ngaco loh, betul kan? Pak minta duit ini pak mau beli narkoba pak, ya gak dikasih lah. Betul kan saudara? Ya gak bener, jangan nak. Itu mencelakakan, bagaimana dikasih. Jadi hari ini kita harus belajar bahwa kita harus memang nanti mencari kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan udah pasti sudah. Jadi Bapa kita yang di surga tidak mau kita memanipulasi doa untuk kepentingan kita. Banyak orang merengek-rengek sama Tuhan untuk kepentingan dirinya. Sorry, Bapakmu yang baik tidak akan memberikan. Karena Bapakmu baik. Kalau bapakmu jahat sama-sama jenggo, ya banyak bapak-bapak yang jenggo yang ngaco. Nonton porno sama anak yang laki. Ya sami mawon. Ya kacau balau itu. Ya kan, ya mau brengsek. Ya judi di rumah, ya anaknya juga lihat, ikut juga. Lama-lama ya tinggal nurunin aja itu warisan. Hobi judi. Betul gak saudara? Selingkuh, iya udah ketahuan bahwa selingkuhannya. Anak niru, udah copy paste aja. Kenapa? Kita memberikan yang gak benar. Yaitu Bapak yang gak benar saudara. Hari ini kita belajar Bapak yang baik selalu menyiapkan yang terbaik bagi kita. Amin. Sekali lagi kalaupun kamu berdoa gak dikasih-kasih, coba deh tanya Tuhan. Tuhan apakah doaku salah? Uji hatimu. Ini buat kepentingan siapa ya? Ini adakah unsur misalnya mengejar tahta, status. Kalau kamu ingin naik pangkat, naik karir di kantormu, boleh dong minta, saya baru manajer pak atau supervisor. Saya rindu pak dipercaya jadi direksi. Oh bagus, tapi buat apa ya pak? Kalau bapak mau naik, ya supaya income lebih banyak dong pak. Oh ya otomatis, tapi apa hanya itu pak? Ya ini jadi gengsi pak, bangga pak. Oh sorry kalau udah begitu, mungkin gak dikasih kali. Tapi kalau kamu jadi direksi supaya kamu bikin keputusan-keputusan yang strategis dan kamu akan bikin perusahaan ini berdampak bagi banyak orang, jadi berkat dan kamu karena jadi pimpinan di kantormu sehingga engkau akan didengar banyak orang, Tuhan mungkin akan penuhi janji itu. Tuhan keingin kamu jadi kepala bukan ekor. Tapi kalau untuk gengsi, untuk sekedar uang, sorry ya, mungkin gak dikasih kali. Sekali lagi Tuhan ingin kita benar dulu sama Tuhan. Amin. Kalau kita bilang saya mau kejar harta, kepemilikan. Mau beli rumah lagi, mau punya ini lagi, punya itu lagi. Pak sorry buat apa pak? Lu katanya suruh melipat gandakan talenta. Dikasih rumah ya bisa melipat ganda jadi 2-3 rumah dong. Lebih lagi pak. Oke tapi buat apa? Untuk jadi tamak gak dikasih pak. Tapi kalau untuk jadi berkat Tuhan kasih. Sekali lagi, bisa barang yang sama tergantung motivasinya. Bisa hal yang sama tergantung hatinya. Amin. Oke, apalagi? Jelas kalau minta istri baru gak dikasih pak. Atau suami baru. Itu melanggar, itu cinta. Betul gak saudara? Ya sekali lagi, kalau engkau minta untuk jadi bapak yang baik bagi anakmu, suami yang baik bagi istrimu, oh jelas dikasih. Tuhan ingin kamu seperti itu. Sekali lagi, kita jangan salah berdoa. Amin. Nah sekarang kita mau perdalam lagi masuk kepada bagian yang keempat. Dikatakan di sini ya, kalau anakmu minta makanan, pastilah kamu tidak akan memberi dia batu, bukan? Nah ini bicara apa saudara? Anak kita minta makan, kita kasih batu. Ada gak sih orang tua begitu? Nah, di bumi ini saudara. Coba tanya sebelah, pernah gak kejadian anakmu minta makan kamu kasih batu? Saya rasa semestinya waras ya saudara. Enggak ada yang begitu saudara. Ya, itu orang tua kayak apa saudara? Mungkin lagi gila, lagi stres gitu ya. Ya, dikasih batu. Gue gak punya duit nih, batu makan. Gitu ya, rontok semua giginya saudara ya. Ya, langsung batu ginjal saudara ya. Gak bisa dimakan lah. Jadi saudara apa artinya?
Bapamu di surga tahu yang berguna bagimu. Makanan berguna, batu nggak berguna bagi tubuhmu. Batu itu nggak bisa dicerna, nggak berguna sama sekali. Jadi semua yang berguna pasti dikasih. Tapi kalau kita minta makanan, bagi kita itu berguna, tapi di mata Tuhan itu batu yang nggak berguna, nggak dikasih. Seperti tadi, sepeda motor minta pada belum waktunya. Bagi anak ini motor berguna buat dia kebut-kebutan, buat dia gengsian, cari pacar, waduh masih remaja ya baru ABG, wah buat tampilin depan cewek. Bagi dia berguna, dia pikir itu makanan. Tapi di mata bapakmu itu batu. Itu berbahaya nak. Kamu akan celaka, bahkan kamu bisa tewas gara-gara motor itu. Makanya bapak gak kasih. Nah kita pikir makanan tapi di mata Tuhan itu batu. Hati-hati sudah. Yang kedua dikatakan apa? Kamu minta ikan, betul? Atau kalau anakmu minta ikan, kamu pasti tidak akan memberinya ular yang bisa bukan. Ikan berguna. Ular berbahaya. Jadi sekali semua yang membahayakan engkau, walaupun kita nggak sadar, walaupun kita nggak tahu permintaan itu beresiko, Bapamu sangat tahu dan tidak akan berikan kepadamu. Bapa yang baik, Bapa yang tahu yang dibutuhkan, yang berguna bagimu. Karena apa? Kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga, dia pasti akan memberikan yang baik kepada setiap kita yang meminta kepadanya. Kata yang baik ini bahasa aslinya agathos, artinya apa? Yang bermanfaat, yang berguna bagimu. Jadi semua yang kau butuhkan yang berguna bagimu tersedia, sudah tersedia dan tinggal diberikan pada waktunya masing-masing. Amin. Nah sekarang di sini ada pasti jemaat kita yang masih single-single bukan? Pernah berdoa minta jodoh enggak? Nah ini dia saudara. Kalau engkau masih single, doa. Kamu minta kata Tuhan, betul enggak? Minta. Kalau enggak minta udah disediain enggak dikasih. Rugi dong, sayang dong. Ya dia doa. Tapi Tuhan berkata, aku sudah sediain apa? Satu rencana. Rencananya apa? Aku memang tetapkan engkau untuk hidup membujang. Untuk hidup selibat. Supaya kamu fokus buat jiwa-jiwa, bukan ngurusin suami, ngurusin anak-anak. Kamu punya anak rohani yang banyak. Kalau kamu memang dipanggil selibat, sorry ya suaminya gak ada. Gak disediain. Kalau memang begitu, kamu temukan kehendak Tuhan. Kalau udah dapet, ya udah gak usah minta lagi. Kenapa? Memang ditetapkan bukan buat menikah. Ya gak masalah, terima dengan iman. Jangan, aduh gue gak nikah. Maaf ya kata tanda kutip gak laku nih, sorry jangan begitu. Kita respect loh sama orang-orang single yang gak menikah yang memang dipanggil selibat. Saya tuh respect banget justru. Madam Teresa memang tidak menikah tapi jadi berkat bagi orang-orang miskin di Kalkuta. Betul gak? Memang hidupnya begitu. Ya orang-orang hebat yang memang dipakai untuk tidak menikah tapi memang hidup bagi banyak orang. Jadi sekali lagi bagi kita-kita yang belum menikah dan memang dipanggil selibat, jangan cari lagi jodoh, tapi fokus sama panggilannya. Amin. Tapi kalau memang ditetapin nikah, ya pasti disediain jodohnya, kesimpan terus di brankas. Kagak dibuka-buka, karena gak pernah minta. Jadi tolong, dorong supaya apa? Ya doalah. Kan usia juga nambah terus kan. Pada Tuhan mau banyak waktu kita menikah dan punya waktu untuk bersama suami, bersama istri, menggenapi rencana Tuhan. Ya 1 kalahkan 1000, 2 kalahkan 10.000. Lipat ganda kamu akan diurapi setelah menikah. Kenapa kamu gak menikah? Ya, coba senggol sebelahnya, ada yang belum menikah gak? Nikah aja kalau kamu memang betul. Sorry ya memang betul. Saya sering kali memang take care sama yang mereka seperti itu dan mendoakan. Ya dan tolonglah kamu dapat kehendak Tuhan apa. Dan banyak juga yang saya menemukan, Pak saya udah oke Pak, saya selibat aja. Oke, saya dukung, saya bilang. Sekali lagi semua kita harus tahu Bapak yang baik sudah menyiapkan yang bermanfaat bagi kita. Apalagi soal jodoh, itu sudah luar biasa. Tuhan itu penting banget bagi Tuhan. Amin. Oleh itu Bapak Ibu yang terkasih, saya mau masuk di bagian terakhir kita adalah tentang 3 jenis keadaan ini. Yaitu apa? Suruh minta, suruh nyari, suruh mengetuk. Ini konteksnya di sebuah rumah Bapak Ibu. Ada keluarga dalam sebuah rumah.
Lalu anaknya di depan bapaknya face to face, "Pa, minta bla 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 bla." Dan permintaan itu persis sama yang bapaknya inginkan. Ya otomatis dikasih lah. Bapak udah siapin nak, kamu minta, aduh gak usah ditunda-tunda langsung dikasih. Kenapa? Antara fokus atau topik yang dimintanya sesuai. Waktunya juga tepat, memang Tuhan udah siapin, malah Tuhan udah, kok lama banget gak minta-minta malah ya. Udah pengen Tuhan kasih-kasih. Waduh kalau waktu ngasih gak pernah ditunda, itu udah paling mulus. Paling lancar tokcer. Yang diminta sesuai dan waktunya memang tepat. Apalagi kalau waktunya udah ketunda, waduh Tuhan udah pengen lagi ngasih tapi gak pernah minta, ditunda dulu dong. Bukan aku yang nunda kata Tuhan, kamu yang lambat minta. Jadi aku simpen dulu, aku pengen kamu dapat. Jadi sekali lagi minta ini level yang paling keadaannya tokcer, mulus. Tapi ada kata cari. Kalau cari berarti apa? Yang dia minta belum ada. Betul kan? Belum tersedia. Mungkin bisa gini, "Pa, kunci mobil di mana?" Waduh, kemarin di situ, tapi mami mungkin taruh di mana? Cari, mesti nyari dulu kan. Kunci mobilnya ada, cuma tidak pada tempatnya yang dia lihat. Jadi dia mesti cari-cari di dalam rumah di mana kunci mobil ditaruh. Taunya mami taruh di lemari. Lagi sibuk-sibuk, masukin lemari. Karena kita gak ada yang tahu, kita cari satu rumah akhirnya ketemu di lemari baju. Kok kunci mobil di lemari baju? Pak? Iya lupa tadi mau naruh kunci apa, ke bawah lah kunci mobil. Oke, mesti dicari. Berarti apa? Yang dia cari belum match. Bisa topiknya memang gak match. Karena yang dia minta tidak sesuai, jadi Tuhan bilang pending. Kenapa? Kamu mintanya salah. Cari dulu yang benar. Minta apa yang benar? Bukan minta itu loh, minta yang benar ini. Kamu cari dulu, dapat gak kamu minta ini? Belum rela, belum mau berubah, sorry ditunda. Jadi nyari yang ketemu-ketemu, kenapa? Yang dia cari gak tepat. Jadi dia butuh waktu, proses, menggumpulinya sampai dapetin barang yang atau isu topik yang benar. Baru kalau udah benar, match, ketemu ya istilahnya. Jadi sekali lagi kondisi yang kedua ini gak match berarti. Bukan Tuhannya sembunyiin, bukan. Tuhan lihat yang kamu cari tidak match, tidak sesuai. Berarti Tuhan bilang cari dulu dong kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kehendakku apa. Kamu minta begini gak benar, cari dulu sampai benar. Nah oke, yang ketiga ketuklah. Ketuklah berarti apa? Posisi kita udah bukan di dalam rumah. Posisi kita udah sampai keluar rumah. Jadi ini anak yang hilang lagi di luar rumah. Terus Tuhan bilang, Bapak nunggu kamu pulang. Ketika anaknya pulang, ya disambut, bukan diketok lagi ya. Jadi ini posisi kita udah jauh dari Tuhan, tapi Tuhan mau kita balik ke Tuhan. Ketok. Kita harus ketok. "Pa, aku pulang pa, aku bertobat pa, aku salah pa, sekarang aku mau balik sama Tuhan pa." Pasti dibukain lah pintunya. Jadi kalau posisi kita memang udah jauh dari Tuhan, hilang, tinggal kamu ketok. Balik ke Tuhan. Mungkin kamu udah pernah minta, bukan Tuhan yang kasih, maaf. Setan bisa gak ngasih permintaan salah kita? Bisa gak Bapak Ibu? Tuhan gak kasih sih, tapi yang ngasih setan. Bisa gak? Sangat bisa lah. Setan juga dengar kan? Waktu kita doa, ingat loh di dalam roh, Tuhan dengar, setan juga dengar. Tuhan bilang, sorry gue gak kasih. Saya bilang, lu minta sama gue pasti kasih kalau itu mah. Ya, Yongki minta apa? Mau main judi Yongki? Oh gue kasih Yongki. Jangan Yongki, kesini aja. Tuhan gak kasih kan? Kok gue kasih, gue bapak yang baik. Bapak gadungan ini. Ya kan, abal-abal nih, bapak yang gak bener nih. Dikasih lah permintaan salahnya. Ingat loh, setan rindu memenuhi keinginan salahmu, permohonan salahmu. Dia ingin menyesatkan kita. Dia sekali lagi, ingat loh, kalau minta yang salah resikonya apa? Dijawab sama setan. Tapi ditolak sama Tuhan, betul gak saudara? Oleh sebab itu Tuhan bilang, ya lu bertobatlah. Balik sama aku, ketoklah, aku mau nunggu kamu, aku udah siap bukain pintu bagimu. Jadi sekali lagi, ini 3 kondisi yang ada dalam hidup setiap situasi kita. Mari hari ini, kalau Bapak Ibu sudah dengar firman ini, dan memang Bapak Ibu tidak utamakan doa, kita bertobat. Mungkin kita ada di luar rumah yang harus ketok pintu. Tuhan aku baliklah, aku bertobat. Hidupku gak prioritas Tuhan, aku gak bergantung sama Tuhan. Aku sombong Tuhan, aku independen. Aku di luar rumah asik sendiri, jalan sendiri, sibuk sendiri. Sementara Bapakku di rumah nunggu aku.
Aku harus balik, aku ketok pintu, aku bertobat Tuhan. Amin. Nah, atau kemudian kamu sudah dalam rumah, tapi masih aja pengen yang enggak benar. Carilah kebenaran, carilah maunya Tuhan apa. Ketika engkau udah menemukan, masuk ke level yang mintalah, pasti kamu akan menerimanya. Semua kondisimu Tuhan siapkan jawabannya. Tuhan kabulkan doamu. Amin. Minta pasti menerima. Cari pasti mendapat. Ketok pintu pasti akan dibukakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa terima materi ini di Instagram, Facebook yang ada di gereja. Bapak Ibu bisa perdalam di kompak-kompak untuk bisa membahas firman hari ini. Amin. Thank you God, thank you Jesus. Tuhan mintalah. Ya benar Tuhan. Tuhan firman carilah. Amin. Tuhan firman ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Benar. Tuhan firman Kami mau Tuhan datang merendahkan hati dan memohon. Tuhan firman Kami mau mencari kebenaran-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan firman Kami mau berbalik, bertobat dan mengetok pintu. Tuhan janjikan jawab. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Seakan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Mari hari ini saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, apakah selama ini kita nggak mengutamakan doa? Tidak merasa bergantung penuh itu kebutuhan utama kita. Kita ada di luar rumah, kita sibuk sendiri, bahkan kita bekerja, bisnis, dalam keluarga, semua kesibukan kita, bahkan kita tidak utamakan Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, mari baliklah, ketuklah, aku siap menunggu di dalam rumah. Bertobatlah, kembalilah ke rumah. Aku sudah siapkan pintu terbuka bagi anakku yang pulang, anakku yang berbalik. Aku rindu memberkati hidupmu. Mari saudaraku, kalau engkau merasa posisimu seperti disuruh mengetok pintu hati Tuhan, taruh tangan di dadamu. Tuhan, saya mau berbalik, saya mau bertobat dari hidup yang sombong, hidup yang independen, hidup yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak bergantung sama Tuhan. Aku bertobat Tuhan, aku sombong Tuhan, aku butuh Tuhan. Ini aku Tuhan, aku mau kembali. Ketok pintu hati Tuhan dan pasti Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan menunggu aku, Tuhan ingin memeluk aku. Peluklah aku Tuhan kembali, peluklah aku Tuhan. Mari saudaraku, Bapa di sorga saat ini memeluk engkau, menyambut engkau dan merindukan untuk memberkati hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Atau mungkin ada beberapa saudara yang sedang terus berdoa, tapi engkau meminta yang tidak tepat, tidak sesuai. Engkau mencari dan tidak ketemu. Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah kehendakku, bukan keinginanmu, bukan untuk kepuasanmu, tapi untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan rencana Tuhan yang besar. Yaitu yang ini ingin aku berikan, ini yang aku mau berkati engkau. Hari ini kalau engkau meminta yang salah, bertobatlah. Yang kau cari itu tidak akan dikabulkan. Yang kau cari itu tidak akan dijawab. Jawabannya jelas tidak. Tuhan mau engkau mencari kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti menjamin memberikan yang baik, yang bermanfaat bagi engkau. Dan bagi kita yang sudah meminta,
Kau nikmati betul Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, tidak pernah terlambat bagi anak-anaknya. Bagikan kesaksian hidupmu bagi banyak orang yang belum melakukannya, supaya setiap anak Tuhan mengalami yang sama seperti engkau. Hari ini kami mau hidup di dalam hubungan yang dekat, intim, dalam dengan Tuhan, bergantung penuh dengan Tuhan. Dan sungguh kami tidak pernah dikecewakan Tuhan. Kami tidak pernah Tuhan kecewa. Kami sungguh bangga punya Tuhan yang luar biasa, yang Bapa yang sungguh maha baik. Terima kasih ya Bapa. Mari, saya merasa ada beberapa saudara punya pergumulan yang berat, punya pergumulan yang sudah begitu lama. Mari siapapun engkau, taruh tangan di dadamu. Tuhan, aku terus berdoa, aku terus berdoa. Dan sementara jawabannya belum aku lihat, siapapun engkau, taruh tangan di dadamu. Bolehkah kalau ada di sekitarnya yang melihat, doakan teman sebelahmu. Ya, entah di belakang atau di sebelahmu, ada yang butuh didoakan. Doakan saudara. Kita sebagai keluarga kita mendoakan. Ya, doakan apa yang menjadi pergumulannya. Katakan singkat, kita doakan sama-sama. Makasih ya Tuhan, kami mendoakan setiap jemaat yang pada pagi hari ini, yang di rumah, saudara online, saudara juga saling mendoakan. Kami mau berdoa bagi saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Bapa yang baik sungguh maha tahu kebutuhanmu, pergumulanmu. Dan Bapa yang baik sudah menyediakan jawaban yang tepat pada waktu yang tepat bagimu. Mari saudara, jangan ragukan Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan, jangan pernah putus asa. Dikatakan doa dengan tekun, dengan tekun. Kita mau lebih lagi mengandalkan Tuhan. Ada proses kita tidak lagi mengandalkan diri. Ada proses pertobatan dan proses perubahan. Ada proses pemulihan. Kami tekun terus berdoa. Tak henti-hentinya. Sampai Tuhan menjawab doa kami. Dan Tuhan pasti menjawab doa. Makasih ya Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kami. Semua ada maksud yang ilahi, maksud yang baik, yang berguna bagi kami. Makasih ya Bapa, makasih ya Tuhan. Mari bagi saudara yang punya keluarga yang belum bertobat, suami belum bertobat, istri belum bertobat, anak yang belum bertobat, orang tua yang belum bertobat, minta sama Tuhan. Kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan Tuhan, akan dipertobatkan Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan saya alami, tiap hari saya berdoa bagi papi saya. Dan 14 bulan berikutnya papi saya bertobat. Doa saya, bahkan mami saya berdoa tiap hari buat mami saya bertobat. Dan 7 tahun berikutnya Tuhan jawab. Semua ada proses tekun berdoa. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Makasih ya Tuhan, kami terima Tuhan kebenaran ini. Dan kami mau hidupi karena doa nafas hidup kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin.